Cuma ada satu permasalahan yang ingin kita sampaikan, dan ini juga menjadi salah satu identitas bulan suci Ramadan, yaitu yang disebut dengan iktikaf jamaah rahimakumullah. Allah mengatakan apa? Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Kalian umat Islam, jikalau kalian sudah berniat iktikaf di masjid, kalau kalian sudah berniat iktikaf di masjid, misalnya malam tanggal 27 Ramadan, selesai sholat tarawih, sudah pasang niat iktikaf di masjid Nurul Mukmin Lembuak, jam 12 malam tiba-tiba ada keinginan untuk pulang, untuk nyetor ke istrinya. Nah, katanya boleh kalau malam. Tapi kalau sudah berniat iktikaf, kata Al-Imam As-Sayuti dalam tafsir Jalalainnya, ketika beliau menafsirkan ayat ini, haram hukumnya orang yang sudah berniat iktikaf di masjid kemudian pulang untuk nyetor ke istrinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan wa ma kunna linajtami'a laula an jama'ana ar-rahman. Asyhadu an la ilaha illallah khaliqus samawati wal ardi fi sittati ayyam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibu risalatil Islam, amma ba'du. Jamaah kaum muslimin dan muslimat Masjid Nurul Mukmin Lembuak Narmada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi subuh pada hari yang ke-11 Ramadan 1444 Hijriah. Kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini dalam ketaatan. Tidak dikumpulkan oleh Allah dalam kemaksiatan. Ini satu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, di mana tidak semua manusia, bahkan tidak semua umat Islam mendapatkannya. Bisa ruku sujud di hadapan Allah secara berjamaah, lalu kemudian kita duduk lesehan seperti ini sampai terbitnya matahari. Ini tidak semua umat Islam mendapatkan nikmat seperti ini. Andai kata para raja-raja mampu mengambilnya dengan secara paksa, andai kata mereka tahu bagaimana luar biasa besar pahala ruku dan sujud di sebuah masjid di waktu subuh, niscaya mereka pasti akan mengambilnya, walaupun harus dengan cara terpaksa. Andai kata mereka tahu bagaimana luar biasa besar pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadisnya, "Man shalla al-ghada fi jama'atin thumma yaq'uda fi masjidihi hatta tatlu asy-syamsu thumma shalla raq'atain kana ka ajri umratin tamatin wa fi riwayatin ka ajri hajjin tamatin. Bahwa siapa yang salat subuh berjamaah di sebuah masjid, kata baginda Nabi, lalu selesai ia salat di masjid itu berjamaah,
ia duduk di masjid itu sampai terbitnya matahari. Setelah itu kira-kira 10 atau 15 menit ia berdiri untuk melaksanakan salat sunat isyraq atau salat sunat syuruk, salat sunat setelah terbitnya matahari. Pahalanya, kata baginda Nabi, seperti pahala umrah, satu riwayat seperti pahala haji, sempurna, 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 sampai 3 kali Rasulullah mengulangi. Ini hadis tentu di luar Ramadan berlaku pahala seperti ini, apalagi kemudian di bulan suci Ramadan tentu berlipat-lipat lagi pahala yang kita dapatkan. Maka bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat, sempat, dan diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk salat berjamaah subuh. Kemudian kita duduk lesehan di tempat ini dalam rangka mendengarkan ta'lim, tausiah agama. Semoga kelak apa yang kita lakukan ini kemudian kita diberikan reward, penghargaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Di surat Al-Baqarah, ayat yang sangat terkenal dari ayat 183, 184, 185, 186, 187. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Wa man tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba 'alaikum wa 'afa ankum. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal layl wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha. Kadzalika yubayyinullahu lin-nasi ayatihi kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Shadaqallahul azim. Jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah.
Kajian pada pagi hari ini akan mengkaji dari ayat pertama sampai ayat terakhir yang tadi saya bacakan, dari ayat 183 sampai 187 dari surat Al-Baqarah yang berkaitan dengan puasa dan Ramadan. Yang pertama, jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Biasanya dalam Al-Qur'an, bahkan selalu jamaah rahimakumullah, kalau ada ayat Al-Qur'an dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, pasti setelahnya ada perintah, atau kalau bukan perintah pasti itu larangan. Dalam ayat ini, setelah Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, Allah mendatangkan perintah atau disebut dengan amr. Apa itu perintah? Kata para ulama, yang namanya al-amru, perintah itu tolabul asya minal a'la ilal adna. Permintaan yang datang dari atas ke bawah, itu namanya amr atau perintah. Kebalikan daripada perintah itu disebut dengan doa. Doa itu apa? Tolabul asya minal adna ilal a'la. Permintaan dari bawah ke atas. Dari kita hamba-hamba yang penuh dengan kehinaan, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha tinggi dan maha gagah perkasa. Nah, pada ayat ini Allah mendatangkan perintahnya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Allah mengkhitab atau Allah memanggil dengan mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Allah tidak mengatakan ya ayyuhalladzina aslamu, hai orang-orang yang telah masuk Islam. Tapi Allah mengkhitab, Allah memanggil orang-orang yang sudah dinyatakan beriman oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena antara iman dengan Islam itu beda, jamaah rahimakumullah. Banyak orang yang beragama Islam tapi belum tentu beriman. Tetapi semua orang yang beriman, terutama tentu dengan rukun iman yang 6, apalagi dia sudah bersyahadat, dia pasti disebut sebagai orang yang beriman. Tidak semua orang Islam itu beriman, dan semua orang yang beriman pasti dia adalah orang Islam. Maka Allah memanggil dalam ayat ini, panggilannya ditujukan kepada orang-orang yang betul-betul beriman. Karena hanyalah orang-orang yang beriman yang akan mampu menjalankan perintah Tuhan. Kalau ada orang yang masih mengaku beragama Islam, berKTP-kan Islam, tapi masih belum mau melaksanakan sholat, belum melaksanakan ibadah puasa, iya betul dia memang sudah bersyahadat, tapi kalau belum dia laksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka berarti di sisi Allah ia belum dinyatakan sebagai orang yang beriman, dan ia belum pantas dipanggil oleh Allah dengan mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Maka hanyalah orang-orang yang beriman yang dikhitab, yang dipanggil dan disebut oleh Allah dalam ayat ini. Karena Allah tahu betul, hanyalah orang-orang yang beriman yang akan mampu menjalankan perintah-perintahnya. Maka Allah kemudian mengatakan, kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum.
diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Umat-umat sebelum kita itu sudah diwajibkan berpuasa oleh Allah, walaupun ada yang caranya berbeda, ada yang bilangan puasanya tidak sama, tetapi mereka juga diwajibkan beribadah puasa sama dengan kita. Kata para ulama tafsir, kenapa Allah harus menyebutkan dengan mengatakan kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana pernah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian? Kan sebenarnya bisa saja Allah cukup mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, hai orang-orang yang beriman diwajibkan kepada kalian berpuasa. Enggak perlu Allah mengatakan kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Tujuannya untuk apa? Kata para ulama, agar kita umat Islam, umat akhir zaman ini jangan kemudian merasa menjadi umat yang bebannya paling berat diberikan oleh Allah. Karena ibadah seperti puasa ini juga Allah wajibkan kepada umat-umat sebelumnya. Karena kita umat terkadang sering mengeluh, ya Allah, kok diwajibin sih kita puasa Ramadan sebulan lagi ya Allah. Mbok kenapa enggak 1 hari atau paling lama 3 hari? Ini sebulan. Maka sengaja Allah menyebutnya dengan mengatakan kama kutiba alal ladzina min qablikum, supaya kita umat Islam, umat akhir zaman ini sekali lagi betul-betul paham bahwa ibadah puasa ini juga Allah wajibkan kepada umat-umat sebelum kita. Tujuannya apa kata Allah? La'allakum tattaqun, agar kiranya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Jujur itu takwa, ikhlas itu takwa, tawakal itu takwa, syukur itu takwa, sabar itu takwa. Perhatikan jamaah rahimakumullah, apa makna daripada siam yang Allah sebut dalam ayat ini? Siam sering kita terjemahkan dengan puasa jamaah. Puasa itu memiliki hubungan yang erat dengan apa yang disebut dengan sabar. Apa perbedaan antara siam dengan sabar? Kata para ulama, siam itu habsun nafsi amma tafrah, sementara kalau sabar habsun nafsi amma takrah. Dia beda tipis. Siam habsun nafsi amma tafrah, mengendalikan diri dari segala sesuatu yang kita suka, itu puasa. Sementara sabar jamaah habsun nafsi amma takrah, mengendalikan diri dari sesuatu yang kita tidak suka. Itu bedanya antara puasa dengan sabar. Kalau puasa menahan diri dari sesuatu yang kita suka, makan semua kita suka, minum semua kita suka, mohon maaf, berhubungan suami istri semua kita suka, kita tahan lewat ibadah puasa, maka itulah definisi puasa, habsun nafsi amma tafrah, kita mengendalikan diri, menahan diri dari sesuatu yang kita suka. Sementara sabar jamaah habsun nafsi amma takrah, mengendalikan diri, menahan diri dari sesuatu yang kita tidak suka. Mohon maaf, nggak ada orang yang suka lapar, semuanya kepingin kenyang. Betul? Betul Pak? Nggak ada orang yang suka kemiskinan, nggak ada orang yang suka kefakiran. Kita kepinginnya kaya, kita kepinginnya bergelimang harta. Dan itulah makna dari sabar,
habsun nafsi amma takrah, kita kendalikan diri kita, kita tahan diri kita dari sesuatu yang kita tidak suka. Maka antara puasa dengan sabar memiliki korelasi yang sangat erat, sehingga kemudian saya sering mengatakan, hanyalah orang-orang yang sabar yang akan bisa berpuasa, dan puasa akan mampu membuat orang untuk menjadi sabar. Betul jemaah? Kita kalau seandainya tidak sabaran, mohon maaf, bisa jadi kita akan buka di jalan. Saya sering mengatakan, mungkin ada orang di waktu makan sahur ikut makan sahur bersama keluarga, bersama teman-temannya. Tapi karena ia nggak sabar, bisa jadi ia kemudian menjadi budi. Budi itu maksudnya buka diam-diam. Ketika tak ada seorang pun yang melihat, tak ada seorang pun yang menatap, ada makanan di rumahnya, ya habisi, dia santap sendirian, karena tidak ada yang merasa melihat dan memandangnya. Maka puasa butuh sabar. Sabar hanyalah orang sabar yang akan bisa menjalankan puasa. Dan itulah takwa jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan ayyaman ma'dudat. Perhatikan jamaah rahimakumullah. Allah mengatakan ayyaman ma'dudat, hanya beberapa hari tertentu saja. Padahal kan 1 bulan. Kenapa Allah mengatakan ayyaman ma'dudat, hanya beberapa hari tertentu saja? Ini kata para ulama dalam rangka membuat orang Islam itu sekali lagi tidak betul-betul merasa keberatan. Sengaja Allah mengatakan ayyaman ma'dudat, hanya beberapa hari tertentu saja. Walaupun sebenarnya maksudnya 1 bulan. Supaya kita tidak keberatan. Saya misalnya mau pinjam uang sama Pak Haji Sariman. Pak Haji Sariman pinjam uang paling hanya beberapa hari saja, ya 30 hari lah. Nyebutnya hari. Tapi kalau nyebut sebulan itu kesannya lama. Ya paling sejelo, 2 jelo, 3 jelo, ya paling ngonek belum dah sejelo. Misalnya begitu. Padahal maksudnya 1 bulan. Maka sengaja Allah menyebutkan ayyaman ma'dudat, hanya beberapa hari tertentu saja. Walaupun sebenarnya 1 bulan. Supaya kita ini tidak merasa keberatan jemaah. Itu hikmah kenapa Allah mengatakan ayyaman ma'dudat, hanya beberapa hari tertentu saja. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yang sakit boleh tidak puasa, yang musafir boleh tidak puasa. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Yang sudah tua renta boleh tidak puasa. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Tapi kalau seandainya kalian mengetahui bagaimana hebatnya ibadah yang bernama ibadah puasa, mungkin kalian akan memilih berpuasa walaupun saya bolehkan kalian tidak berpuasa, kata Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Lalu Allah mengatakan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkan Al-Qur'an. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan.
sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelas dan pembeda. Jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, berdasarkan ayat ini, Ramadan adalah syahrul Quran. Ramadan adalah bulan Al-Quran. Maka jikalau di luar Ramadan kita jarang berinteraksi dengan Al-Quran, maka seolah-olah Allah berpesan kepada umat Islam, hai umat Islam, bolehlah kalian jarang berinteraksi dengan Al-Quran di luar Ramadan. Hai umat Islam, bolehlah kalian jarang-jarang baca Al-Quran di bulan Ramadan. Tapi ini Al-Quran saya turunkan di bulan Ramadan. Ini Ramadan bulan Al-Quran, kata Allah. Maka jangan sampai kemudian kalian jarang-jarang berinteraksi dengan Al-Quran kalau di bulan Ramadan. Maka hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kalau di luar Ramadan kita tidak pernah khatam Al-Quran masih wajar. Tapi kalau di bulan Ramadan, bulan Al-Quran, kita tidak pernah baca dan khatam Al-Quran, ini namanya kurang ajar. Mengapa jemaah rahimakumullah? Karena Allah Subhanahu wa taala menceritakan pengaduan baginda Rasulullah dalam Al-Qur'an. Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wa qala ar-rasul, kata Allah, Rasul berkata, Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Tuhan, ternyata umatku membelakangi Al-Quran ini. Tuhan, ternyata umatku meninggalkan Al-Quran ini. Kata mahjura dalam ayat ini, Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Apa makna mahjura? Sebagian ulama ada yang mengatakan, man lam yaqra'il qur'ana faqad hajaral qur'an. Siapa yang dalam hidupnya tidak pernah sama sekali membaca Al-Quran, maka berarti dia telah menghajar, maka berarti dia telah meninggalkan dan membuang Al-Quran. Wa man yaqra'ul qur'an wa lam yatadabbar bil qur'an faqad hajaral qur'an. Siapa yang ia baca Al-Quran tapi tidak pernah mentadaburi ayat-ayat Al-Quran, maka dia juga termasuk dari golongan orang-orang yang menghajar, yang meninggalkan dan membuang Al-Quran. Wa man yaqra'ul Quran wa yatadabbar bil Quran wa lam ya'mal bil Quran faqad hajaral Quran. Siapa yang ia baca Al-Quran dan ia tadaburi Al-Quran tapi tidak mau mengamalkan isi kandungan Al-Quran, maka ia termasuk juga orang-orang yang telah menghajar, meninggalkan dan membuang Al-Quran. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, Ramadan adalah bulan kita harus banyak-banyak membaca Al-Quran. Ramadan adalah bulan di mana kita harus banyak-banyak mentadaburi Al-Quran. Ramadan adalah bulan di mana kita harus banyak-banyak berinteraksi dan mengamalkan Al-Quran. Mohon maaf Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, punya Al-Quran di HP kita, kita buat aplikasi Al-Quran di HP kita, bagus. Tapi jangan sampai sekedar aplikasinya saja yang ada. Jangan sampai hanya Al-Quran yang ada di HP kita, tapi kita tidak pernah membacanya. Maka barang siapa yang ada aplikasi Al-Quran di HP-nya, tapi tidak pernah ia baca,
Saya khawatir nanti di akhirat hanya HP-nya yang masuk surga, pemiliknya nggak tahu perginya kemana. Paham Bu? Bu? Paham Bu? Ada aplikasi Al-Quran di HP-nya Bu? Ada? Alhamdulillah. Maka supaya jangan HP-nya saja yang masuk surga, pemiliknya juga harus masuk surga dengan rajin-rajin membaca aplikasi Al-Quran yang ada di HP-nya. Paham Pak? Masya Allah. Jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Lalu Allah kemudian kembali menegaskan setelah mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Umat Islam, siapa di antara kalian dan dimanapun kalian berada, mau berada di Indonesia, mau berada di Eropa, mau berada di Amerika, mau berada di Australia, mau berada di Afrika, bahkan mau berada di ujung dunia, selama kalian masih hidup di atas dunia, faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang masih Allah pertemukan kembali bertemu dengan bulan suci Ramadan, falyasum, wajib hukumnya kalian untuk berpuasa. Maka tidak ada khilaf di kalangan para ulama bahwa puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Ini ijma para ulama, karena puasa Ramadan ma'lumun minad darurah, sesuatu yang sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi hukumnya. Siapa, mohon maaf, siapa di antara umat Islam yang berani mengatakan puasa Ramadan tidak wajib? As-Sayyid Sabiq dalam kitab fikih sunnahnya mengatakan man ankara wajibahu faqad irtadda wa kafara. Siapa yang mengingkari kewajiban puasa di bulan Ramadan, maka dia telah dinyatakan murtad dan telah dinyatakan keluar dari Islam. Mohon maaf jamaah rahimakumullah. Tapi kalau ada umat Islam, ia hanya tidak berpuasa di bulan Ramadan, tapi tetap mengatakan Ramadan itu puasa hukumnya wajib, ia hanya berdosa, dosanya dosa besar, tetapi tidak dihukumkan telah keluar dari Islam. Ini yang kita katakan murtad dan keluar dari Islam itu, jikalau ia berani mengatakan puasa Ramadan itu tidak wajib. Yang mau melaksanakan, laksanakan aja, nggak usah repot ngurusin kami yang nggak puasa. Wong puasa itu nggak wajib kok. Misalnya kata dia, dalam pandangan As-Sayyid Sabiq dalam kitab fikih sunnahnya, faman ankarahu ay ankara wajib shaumi Ramadan faqad irtadda wa kafara. Siapa yang memungkiri kewajiban puasa di bulan Ramadan, berarti dia telah murtad dan keluar dari Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Kembali Allah mengulangi, siapa yang sedang sakit boleh tidak puasa, yang sedang musafir boleh tidak puasa. Kenapa kata Allah Subhanahu wa taala, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan buat kalian. Allah menginginkan supaya kalian itu tidak merasa keberatan. Oke, silahkan yang sakit kata Allah boleh enggak puasa. Yang sedang musafir boleh tidak puasa. Perhatikan jamaah, dalam satu hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam sebuah riwayat,
Beliau sedang dalam keadaan musafir, bertemu dengan sebuah rombongan. Di rombongan itu ada orang-orang yang sudah tua, yang memaksakan dirinya berpuasa. Mereka ini juga statusnya musafir. Maka apa kata baginda Nabi? Laisa minal birri asyamu fis safari. Bukanlah termasuk kebaikan, bukanlah sesuatu yang bagus memaksakan diri berpuasa di saat dalam keadaan musafir. Perhatikan jemaah. Hadis ini asbabul wurudnya, sebab Nabi mengucapkannya karena dalam rombongan orang yang musafir itu ada orang yang sudah tua memaksakan diri berpuasa. Maka Nabi tadi mengatakan laisa minal birri asyamu fis safari. Bukanlah termasuk kebaikan, bukanlah termasuk albir memaksakan berpuasa di saat dalam keadaan safar. Tetapi beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru dalam sebagian besar safar beliau, di saat beliau bepergian, beliau tetap dalam keadaan berpuasa, tidak kemudian berbuka dalam arti tidak berpuasa. Maka apa yang bisa disimpulkan dari hadis tadi jemaah? Perhatikan, kalau kita ini masih dalam keadaan muda, gagah perkasa, safar kita misalnya dari Lombok menuju Surabaya, naik pesawat terbang 2 jam sekedar duduk di atas kursi, nyampe di Jakarta, statusnya musafir. Boleh memang tidak berpuasa karena statusnya musafir, tetapi lebih baik ia memilih untuk berpuasa, lebih afdal ia memilih berpuasa. Kenapa jamaah? Karena Rasulullah SAW dalam sebagian safar beliau justru lebih memilih berpuasa ketimbang tidak berpuasa. Padahal tadi beliau mengatakan laisa minal birri asyamu fis safari, bukan termasuk kebaikan, bukan sesuatu yang bagus memaksakan diri berpuasa saat dalam keadaan safar. Hadis ini hanya berlaku bagi orang yang safar dalam keadaan kepayahan. Orang yang safar sudah dalam keadaan tua renta memaksakan diri berpuasa dalam keadaan safar, hadis ini berlaku pada orang-orang seperti ini. Paham jemaah? Maka rugi dong saya. Misalnya hari ini saya terbang ke Jakarta, hanya 2 jam, pakai AC lagi, tidur lagi 2 jam itu, lalu kemudian saya nggak berpuasa. Padahal sekarang bulan suci Ramadan yang luar biasa mulia. Rugi saya tidak berpuasa walaupun Allah Subhanahu wa taala membolehkannya. Faman kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar. Dibolehkan kata Allah. Kenapa? Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan buat kalian, bukan menginginkan kesusahan. Jamaah rahimakumullah, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Lalu kalian sempurnakan bilangan puasa kalian. Perhatikan jamaah, tentu kemarin kita berpuasa mulai hari Kamis tanggal 1 Ramadan 1444 Hijriah. Alhamdulillah seluruh dunia Islam puasanya mengawali puasa harinya sama. Tapi ada kemungkinan tahun ini akhir Ramadan kita enggak semuanya sama. Ada kemungkinan ada di antara kita yang berpuasa 30 hari,
walitukmilul iddata, kalian sempurnakan bilangan harian kalian menjadi 1 bulan 30 hari. Tapi bisa jadi ada yang berpuasa hanya 29 hari. Bisa jadi nanti di sini malam tanggal 30 Ramadan bagi kita, hilal tidak kelihatan di Indonesia. Tapi di negara Saudi Arabia dan negara-negara Timur Tengah bisa jadi malam itu hilal akan kelihatan, sehingga kemudian mereka berpuasa hanya 29 hari saja. Boleh bagi mereka. Tapi bagi yang di Indonesia, karena patokan hadisnya mengatakan sumu li ru'yatihi wa abtiru li ru'yatihi, berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berhentilah kalian berpuasa karena melihat hilal. Kalau hilal nggak kelihatan, apa alasan kita di Indonesia tidak melanjutkan berpuasa? Karena patokan ru'yah yang harus dikedepankan, bukan hisab, jamaah rahimakumullah. Tapi ada kemungkinan, sekali lagi, ada kemungkinan di Indonesia itu akan beda akhir puasa Ramadan kita. Dan kalau seandainya ada yang berbeda, tentu kita dianjurkan untuk toleransi, dianjurkan untuk saling menghormati. Nggak usah kita salah-salahkan, nanti urusannya kita serahkan di hadapan Tuhan. Paham jamaah? Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Jamaah rahimakumullah, andai kata umur kita Allah sampaikan sampai akhir Ramadan, bertemu nanti dengan malam tanggal 1 Syawal, kata Allah apa? Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Kalian boleh berbangga, kalian boleh senang, boleh kalian bergembira, silahkan kalian takbiran, kata Allah. Karena Allah telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kalian. Semoga kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, saya lanjutkan, masih 2 ayat kita persingkat. Allah kemudian mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Perhatikan jemaah, Allah kemudian mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Hai Muhammad, jikalau ada di antara hamba-hambaku yang bertanya kepadamu, apakah Allah itu jauh ataukah dekat? Fa inni qarib, sesungguhnya saya ini begitu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, saya akan menjawab, saya akan penuhi permintaan siapa saja yang berdoa kepada saya. Perhatikan jamaah rahimakumullah, kata para ulama, kenapa ayat ini ditaruh oleh Allah dalam ayat yang erat kaitannya dengan puasa, erat kaitannya dengan bulan suci Ramadan? Kenapa ujuk-ujuk Allah menaruh ayat tentang doa? Masih ada hubungannya dengan Ramadan, apalagi kemudian setelah ayat ini Allah masih berbicara tentang puasa Ramadan. Setelah ayat ini Allah mengatakan apa? Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Artinya Allah masih berbicara tentang puasa, berbicara tentang Ramadan. Kenapa ayat ini Allah taruh di tengah-tengah ayat berbicara tentang Ramadan dan puasa? Kata para ulama, ayat ini menegaskan kepada kita agar kiranya kita di bulan Ramadan banyak-banyak berdoa. Karena Ramadan bukan hanya syahrul siyam, bulan berpuasa, bukan hanya syahrul Quran, bulan Al-Quran, tapi Ramadan juga syahrul doa, bulan untuk banyak-banyak berdoa.
Kenapa? Karena Allah sedang begitu dekat dengan kita. Sekali lagi, Allah sedang begitu dekat dengan kita. Sengaja Allah taruh ayat tentang doa yang secara hubungan sebenarnya nggak ada hubungannya dengan Ramadan, nggak ada hubungannya dengan puasa. Tapi Allah taruh ayat ini karena Allah ingin memberitahukan kepada kita, kalian yang sedang berpuasa, kalian yang sedang berada di bulan Ramadan, banyak-banyak berdoa kepada saya. Fa inni qarib, karena saat ini saya sedang begitu dekat dengan Anda. Maka jangan pelit-pelit berdoa di bulan Ramadan yang mulia, jemaah. Saya persingkat ayat terakhir. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Kunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Summa atimmus siyama ilal lail wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jamaah rahimakumullah. Pertama, ayat ini menegaskan bahwa di bulan Ramadan itu di waktu malamnya boleh suami istri berhubungan suami istri. Di waktu malam itu boleh sepuas-puasnya makan dan minum sampai datangnya fajar shadiq, kata Allah dalam ayat ini. Perhatikan. Cuma ada satu permasalahan yang ingin kita sampaikan, dan ini juga menjadi salah satu identitas bulan suci Ramadan, yaitu yang disebut dengan iktikaf, jamaah rahimakumullah. Allah mengatakan apa? Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Kalian umat Islam, jikalau kalian sudah berniat iktikaf di masjid, kalau kalian sudah berniat iktikaf di masjid, misalnya malam tanggal 27 Ramadan, selesai sholat taraweh, sudah pasang niat iktikaf di masjid Nurul Mukmin Lembuak, jam 12 malam tiba-tiba ada keinginan untuk pulang, untuk nyetor ke istrinya. Nah, katanya boleh kalau malam. Tapi kalau sudah berniat iktikaf, kata Al-Imam As-Sayuti dalam tafsir Jalalainnya, ketika beliau menafsirkan ayat ini, haram hukumnya orang yang sudah berniat iktikaf di masjid kemudian pulang untuk nyetor ke istrinya. Karena tadi Allah mengatakan wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Ini jangan disalahartikan. Janganlah kalian berhubungan suami istri di masjid kalau kalian sedang iktikaf. Nanti jangan kemudian diartikan, oh kalau nggak sedang iktikaf boleh dong berhubungan suami istri di masjid. Na'udzubillahi min dzalik. Mohon maaf. Anak muda sedang tidur dalam masjid, misalnya tadarusan, tidur, mimpi basah. Begitu ia bangun, jam masih menunjukkan jam 3 malam. Begitu ia tahu dirinya mimpi basah, haram hukumnya ia tetap melanjutkan tidur di masjid. Kenapa? Masjid tempat suci, ia dalam keadaan kotor, dia harus segera keluar mandi junub dulu, baru setelah ia bersih baru boleh masuk lagi ke dalam masjid. Nggak boleh ia mengatakan, ogah mandi, tar subuh saja kita lanjutin dulu tidur. Haram hukumnya. Kenapa? Karena ia dalam keadaan berhadas besar. Apalagi mau berhubungan suami istri dalam masjid, itu dosa besar. Maka jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah,
Allah tutup ayat ini dengan mengatakan apa? Tilka hududullahi fala taqrabuha. Ini batasan-batasan yang telah Allah tentukan, kalian jangan coba-coba mendekat. Ini aturan Allah sudah buat, kalian jangan coba-coba langgar, kata Allah. Tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnas la'allahum yattaqun. Inilah aturan-aturan yang sudah Allah buat, jangan kalian langgar, kata Allah. Demikianlah Allah sudah jelaskan ayat-ayatnya kepada manusia supaya manusia menjadi orang-orang yang bertakwa. Paham jemaah? Itulah kajian subuh kita pada pagi hari ini, dan mohon maaf karena mungkin lewat dari waktunya Pak Sariman, ya. Tapi memang ini harus dijelaskan sampai tuntas. Nanti kalau saya diminta datang lagi ke sini, temanya lain lagi, ya, insya Allah. Jadi jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, hukum-hukum seperti ini harus terus kita kaji agar kiranya kita semakin faham tentang ajaran agama kita, sehingga kemudian kita tidak salah langkah dan tidak salah dalam mengambil keputusan karena didasari oleh kepahaman yang benar. Mari kita tutup kajian kita pada pagi hari ini dengan berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azim sultanik. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Allahumma nawwir qulubana binuril ilmi wal ma'rifah wa albisna libasat taqwa wal istiqamah wakhtim lana ya Rabbana bihusnil khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa tilawatana wa jami' amali salihatina wa tamim taqsirana ya Rabbana. Allahumma atiq riqabana minan nar. Allahumma atiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa jami'i ahalina fi hadha asy-syahril karim minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. وأدخلنا الجنة كلنا مع الأبرار وأدخلنا الجنة كلنا مع الأبرار وأدخلنا الجنة كلنا مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين على نية القبول. الفاتحة.